Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Senang sekali Ustadz Angga bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua, walaupun lewat video online seperti ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Kali ini Ustadz Angga mau bertanya kepada teman-teman, pernah nggak teman-teman merasa malas ketika melakukan sesuatu? Pernah nggak? Ayo, kayaknya pernah ya, Ustadz Angga pun pernah. Nah, misal nih contoh yang tentang kemalasan ya. Misalnya malas ketika melakukan tugas dari Ustadz Ustadzah. Nih, udah dikasih tugas jam 9, tapi ngerjainnya nantilah, masih ada waktu, kan bisa sampai nanti malam. Pernah nggak kayak gitu? Siapa yang bilang nggak pernah? Mungkin pernah ya. Nah, misal malas lagi, contoh yang lain. Lagi disuruh sama ibu misalkan untuk menyapu. Nantilah, nggak mau lah gitu. Atau misalkan saatnya sholat zuhur, udah jam 1 nggak sholat, jam 2 nantilah, sampai mau jam 3 baru mau sholat, mepet waktu asar. Pernah nggak kayak gitu? Itu namanya malas, teman-teman. Nah, malas itu banyak ruginya, teman-teman. Apa ruginya? Yang pertama, malas itu bisa membuang waktu. Ya, Allah sudah memberikan waktu banyak buat kamu, tapi kamu tidak menggunakannya dengan baik ya, maka itu harus dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, malas itu bisa menyia-nyiakan waktu. Sama dengan yang pertama tadi, Allah sudah memberikan waktu begitu banyak buat kita, tapi kita tidak menggunakannya dengan baik ya. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kamu bisa kehilangan kesempatan teman-teman dengan rasa malasmu itu. Contoh nih, misalkan Ustadz atau Ustadzah sedang ada kuis misalkan untuk 5 anak ya, 5 anak yang paling cepat akan mendapatkan hadiah dari Ustadz Ustadzah misalkan seperti itu. Tapi karena kamu malas, kamu nggak dapat ya, nggak termasuk 5 anak yang beruntung itu. Nah, itu kamu bisa kehilangan kesempatan seperti itu misalkan, teman-teman. Rugi nggak? Rugi banget. Lah, terus gimana dong? Gimana caranya biar kita nggak malas? Teman-teman, kita bisa belajar dari orang Jepang, teman-teman. Kalian tahu negara Jepang? Negara dengan ciri khas bunga sakura itu ya. Di sana itu masyarakatnya itu sangat disiplin ya. Disiplinnya luar biasa. Mereka juga pekerja keras, teman-teman. Dan mereka nggak malas-malasan. Tapi mereka itu bisa seperti itu, ada prosesnya, teman-teman ya. Mereka itu melakukan rutinitas, teman-teman. Rutinitas yang sama, rutinitas yang baik dan dilakukan terus-menerus sehingga menjadi budaya buat mereka. Dan itu yang menumbuhkan mereka menjadi orang-orang yang disiplin dan penuh kerja keras. Ada namanya teknik dari orang Jepang, namanya teknik Kaizen. Kai itu artinya berubah, Zen itu artinya baik ya. Kalau diartikan secara umum, berubah menjadi lebih baik ya. Nah, teman-teman, di sana itu teknik Kaizen dipraktekkan. Jadi lebih umumnya di sana 1 menit ya, teknik dengan 1 menit. Misalkan nih dalam waktu yang sama dan di hari yang sama, di jam yang sama, melakukan kegiatan yang sama dalam waktu 1 menit. Mereka dilatih seperti itu. Contoh misalkan dalam waktu 1 menit setiap hari dari mulai pukul 7 melakukan misalkan 1 menit push up gitu. Nah, tapi mereka lakukan terus tuh. Setiap 1 menit, setiap hari jam 7 melakukan push up terus-menerus selama 1 menit. Nah, ketika itu bisa dijalankan, itu menjadi rutinitas buat mereka. Dan itu menjadi budaya nantinya kalau sudah terbiasa. Contoh lain misalkan,
selama 1 menit teman-teman menyapu, misalkan menyapu rumah setiap hari jam 8 misalkan, 1 menit saja. Tapi kalau itu dilakukan terus, itu akan menjadi kebiasaan teman-teman, dan itu akan menjadi karakter teman-teman, itu akan menjadi budaya yang baik. Begitu, itu contohnya. Itu bisa kita lakukan untuk semua hal teman-teman ya. Dimulai dari 1 menit itu, nanti kemudian akan menjadi bermenit-menit, bahkan mungkin ketika kita sudah mencintai pekerjaan itu, bisa kita lakukan selama berjam-jam. Nah, itu orang Jepang teman-teman, dengan prinsip 1 menitnya itu, dengan kaizen. Orang Islam kira-kira lebih baik nggak sih dengan orang Jepang? Ada teknik yang lebih baik dari orang Jepang? Ada teman-teman, bahkan Islam itu sudah melakukannya dari dulu ya, dari zaman dulu, dari zaman Islam itu ada. Apa? Kita sudah melakukannya apa? 5 sholat waktu itu ya, 5 sholat wajib itu kita lakukan, insya Allah ketika kita selalu on time, di waktu yang sama, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan yang baik buat kita, ya kan? Coba sebelum sholat kita wudhu dulu, kita membersihkan diri dulu, kemudian baru kita melaksanakan sholat. Insya Allah paling enggak kita minimal 5 kali mencuci muka ya dalam 1 hari. Gitu. Ada sebuah hadis teman-teman, dengerin ya. Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah waktu sehatmu untuk persiapan saat sakitmu, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah teman-teman, berdasarkan hadis tersebut, maka kita diberitakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Artinya ketika pekerjaan memang diharuskan selesai di pagi hari, maka selesaikan pagi hari, nggak usah nunggu sore hari, kan begitu. Ketika pekerjaan itu harus diselesaikan sore, ya sore, nggak usah nunggu pagi. Tapi nggak terpaut waktu di sore dan pagi saja ya teman-teman. Itu maksudnya kapanpun ketika kita harus menyelesaikan sebuah pekerjaan tersebut, apalagi pekerjaan itu menuntut misalkan tentang ilmu atau tentang agama kita nggak boleh menunda-nundanya, apalagi kebaikan. Gitu ya teman-teman, itu maksudnya. Maka ketika kita bermalas-malasan, itu sesungguhnya bukan ciri khas dari orang Islam. Begitu ya teman-teman. Nah, Ustadz Angga dulu pernah disampaikan juga nih teman-teman sama dosennya Ustadz Angga. Dosen tersebut ngomong begini ke Ustadz Angga, pakai bahasa Inggris tapi, there is no such thing is too holy to fail. Ustadz Angga ulangi ya, there is no such thing is too holy to fail. Apa artinya teman-teman? Itu artinya adalah tidak ada sesuatu hal pun yang terlalu suci untuk gagal. Artinya apa teman-teman? Maka kewajiban kita adalah kita harus selalu berusaha dan berusaha terus. Perkara hasilnya belum sesuai atau belum sesuai dengan rencana kita, tidak masalah, yang penting kita selalu berusaha ya teman-teman. Maka kita harus selalu berusaha kapanpun dan dimanapun, dan jangan lengah, jangan sampai kita malas, karena malas itu temennya syaitan, begitu ya. Mungkin itu dari teman-teman, dari Ustadz Angga. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan saat ini. Ustadz Angga mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.